Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelumnya, dalam memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya diawali dengan berdoa agar pembelajaran nantinya dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian sudah siap? Oke, doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Ahmad Megantara, apakah ada? Hadir ya. Muhammad Hafiz, hadir. Oh iya. Asyifa, hadir ya. Cindy Lestari, hadir. Maya Agustini, hadir. Oh iya. Semuanya hadir ya. Ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 2 terkait sistem dan dinamika demokrasi Pancasila pada subbab A, yaitu hakikat demokrasi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pertama, memahami dan menjelaskan makna demokrasi. Kedua, menguraikan klasifikasi demokrasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa sih itu demokrasi? Ya, Asyifa, apa? Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Menurut saya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat merubah hidup mereka. Terima kasih. Baik, penjelasan yang diberikan oleh Asyifa sudah bagus ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini terkait hakikat demokrasi, Ibu telah menyiapkan sebuah video pembelajaran. Di sini kalian harus memahami dengan baik serta menyimak video pembelajaran tersebut. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila, yaitu subbab A tentang hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klasifikasi demokrasi. Berikut ini dipaparkan beberapa macam bentuk demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, dibedakan atas 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tidak menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi, serta bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, dan bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebijakan dan membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme,
pemerintah tidak boleh banyak campur tangan, serta kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi proletar atau rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikut sertakan warga negara dalam setiap permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara dan undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Nah, sekian materi mengenai hakikat demokrasi serta klasifikasi demokrasi. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang dan sesuai dengan nomor urutan absen. Masing-masing kelompok mencari informasi atau materi terkait makna sistem demokrasi serta pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di sekolah. Waktu berdiskusi 15 menit. Serta nantinya masing-masing kelompok mengutus perwakilannya untuk maju ke depan dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sampai di sini apakah sudah paham? Oke, paham ya? Waktu berdiskusi dimulai dari sekarang. Oke, sudah 15 menit ya. Waktu diskusinya telah selesai. Sekarang, Ibu akan memanggil perwakilan dari setiap masing-masing kelompok untuk maju ke depan, dimulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 1, perwakilannya maju ke depan dan dipersilahkan. Oke, terima kasih atas pemaparan oleh kelompok 1 terkait materi makna demokrasi dan pelaksanaan prinsip demokrasi di sekolah. Sangat jelas ya dan bagus ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2 dipersilahkan maju ke depan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kelompok 2. Penjelasannya sangat jelas ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 3, silahkan maju ke depan. Alhamdulillah, bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 3. Beri aplaus dong untuk kelompok 3 dan kalian semua. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Hafiz? Atau mungkin Cindy? Tidak ada ya? Oke. Ibu harapkan kalian sudah memahami materi tersebut. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar pekerjaan untuk dikerjakan di rumah, mencari perbedaan negara demokrasi dan negara otoriter. Dan pengumpulannya Ibu harapkan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Silahkan ambil di meja Ibu. Nah, sekarang Ibu mohon perhatiannya. Mari kita bersama-sama menyimpulkan terkait materi pembelajaran hari ini,
yaitu hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi sendiri merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan dan warga negaranya. Demokrasi sendiri pada dasarnya merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup ya. Namun sebelumnya, Ibu mengingatkan kepada kalian untuk mempelajari materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.